Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi ajmain wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan menelaah bersama satu aliran dalam psikologi, yakni psychoanalysis atau yang biasa disebut dengan psikologi ketidaksadaran oleh Sigmund Freud. Dalam aliran psikologi ini ada beberapa teori yang kemudian dijadikan sebagai landasan bagi praktik-praktik terapis atau pengembangan kepribadian. Di antaranya adalah teori bawah sadar, kemudian ada juga teori kepribadian dan teori perkembangan. Nah, selain kita akan membincangkan teori-teori tersebut, kita juga akan memberikan beberapa poin yang merupakan tanggapan kritis dari sudut pandang Islam atau from the point of view of Islamic worldview. Karena dalam mata kuliah psikologi Islam ini kita perlu untuk mengambil beberapa insight dari teori-teori psikologi barat, terutama yang sedikit banyak memiliki pengaruh positif atau ada kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sementara di lain sisi ada beberapa hal yang tidak sejalan dan oleh karena itu perlu ada semacam filterisasi atau perlu untuk disaring. Di antara yang perlu untuk dibuang adalah aspek-aspek yang tidak sejalan dengan worldview Islam atau menyimpang dari prinsip-prinsip keislaman. Ini adalah beberapa prinsip kita dalam mempelajari psikologi barat, sehingga sebagai psikolog muslim atau sebagai seorang muslim kita tidak seperti yang disebutkan oleh Profesor Malik Badri jatuh ke dalam lubang biawak. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama dari aliran psikoanalisa ini yang perlu untuk diketahui, yakni adalah arti dari psikoanalisa itu sendiri. Psikoanalisa itu berasal dari dua kata, yakni psyche dan analyze. Analyze itu artinya adalah memeriksa, mengobservasi, dan juga memperdalam. Sementara psyche itu artinya adalah jiwa. Jadi secara sederhana, psychoanalyze atau psikoanalisa maknanya adalah melakukan pengujian atau observasi terhadap jiwa manusia. Nah, ini dipopulerkan atau dirumuskan pertama kali oleh seorang psikolog besar dan sangat populer, yakni Sigmund Freud dari Austria. Ya, Sigmund Freud adalah seorang keturunan Yahudi yang kemudian pada perkembangannya karena
terpengaruh oleh sejumlah teori, terutama teori evolusi oleh Charles Darwin, maka berikutnya Sigmund Freud memilih untuk menjadi seorang yang tidak menganut agama apapun. Nah, yang menjadi kekhususan atau keunikan dari psikoanalisa ini adalah menjadikan mimpi sebagai satu metode untuk memeriksa kondisi kejiwaan manusia. Nah, kenapa mimpi? Karena asumsinya Sigmund Freud menyebutkan bahwa pada saat tidur itulah sebetulnya manusia sedang menyelami kedalaman dirinya. Jadi pada saat terbangun kadang-kadang ada beberapa hal yang disembunyikan oleh seseorang. Bahkan dirinya pun menolak satu hal yang dia sembunyikan tersebut. Tapi ketika tidur, seringkali apa yang dia sembunyikan itu muncul atau bisa diketahui dalam bentuk, kalau kita istilahkan itu adalah ngelindur. Nah, jadi ketika ngelindur itulah seseorang bisa diketahui seperti apa kondisi kejiwaannya, dan oleh karena itu bisa menjadi semacam langkah awal untuk kemudian menentukan terapi apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kondisi kejiwaannya kepada kondisi yang normal. Kemudian selain mimpi, biasanya kondisi kejiwaan manusia itu bisa diketahui dari apa yang disebut dengan terselip lidah. Nah, jadi ketika seseorang itu mengucapkan sesuatu secara spontan atau secara terselip, itu mengindikasikan sesuatu yang banyak dia sembunyikan. Jadi selain melalui mimpi, apa yang tersembunyi dalam diri seseorang itu juga bisa diketahui dari ucapannya yang spontan yang sifatnya adalah terselip lidah. Nah, contoh katakanlah ada seseorang yang sudah lama menginginkan untuk makan sesuatu. Ya, kita ambil contoh bakso. Dia sudah lama ingin memakan bakso dan itu dia pendam dalam dirinya sampai dia merasa khawatir, merasa cemas atau merasa depresi. Nah, ini sebagai satu contoh saja. Kemudian setelah itu ketika orang lain melihat keanehan pada orang ini dan sebelum dia melakukan terapis apa yang perlu untuk dilakukan, dia perlu untuk memeriksa dulu. Nah, sampai suatu ketika orang yang tadi ingin mengatakan bakso itu yang dia sembunyikan permasalahan yang dia hadapi, tapi kemudian dia terselip lidah mengatakan bakso. Nah, itu bisa diketahui kalau dia itu sebetulnya ingin makan bakso tapi sudah lama tidak tercapai. Nah, jadi langkah terapisnya kalau misalkan dia ingin memakan bakso sementara dia tidak punya uang atau tidak ada beberapa hal yang menghalangi dia untuk makan bakso, maka kita bisa membantunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dengan demikian dia kemudian bisa sembuh dari cemas dan depresinya. Nah, tentu ini adalah satu contoh yang sederhana. Nanti mungkin bisa dikaitkan dengan contoh-contoh yang lain yang relevan. Nah, pada intinya yang ingin disampaikan pada poin ini adalah psikoanalisa itu menggunakan media mimpi atau dialog ya, yang kemudian bisa memunculkan satu peristiwa terselip lidah itu sehingga kemudian bisa diketahui apa yang menjadi penyebab seseorang itu menjadi cemas, gelisah, depresi, dan lain-lain. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin kedua, nah ini yang terkait dengan teori kesadaran. Nah, dalam psikoanalisa
atau Sigmund Freud itu membagi kesadaran manusia ke dalam 3 level atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah dimensi alam sadar, yang kedua adalah alam prasadar, yang ketiga alam bawah sadar. Nah, alam sadar itu apa? Alam sadar itu adalah aspek-aspek kehidupan manusia ketika dia terjaga atau dalam kondisi yang seperti kata yang terdapat dalam istilah tersebut disadari. Nah, jadi seperti misalkan kita berinteraksi dengan orang lain atau kemudian bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman atau dengan lingkungan sosial, itu pada umumnya manusia berada dalam satu tingkatan kesadaran. Nah, kemudian setelah itu ada alam prasadar. Ini lebih dalam lagi. Nah, alam prasadar ini sama seperti alam sadar tapi masih dalam kendali seseorang. Jadi katakanlah alam prasadar ini mewujud dalam bentuk ingatan-ingatan yang bisa diingat kembali. Nah, contohnya peristiwa pada hari kemarin yang sudah tidak kita alami tapi kita masih bisa mengingatnya, itu adalah alam prasadar. Nah, kemudian pada level berikutnya yang lebih dalam itu ada alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini adalah satu tingkatan kesadaran yang paling dalam, yang sulit untuk dijangkau. Dan untuk menjangkaunya diperlukan beberapa teknik-teknik seperti tadi, misalnya melalui mimpi apa yang dia sampaikan ketika ngelindur. Nah, jadi memang Sigmund Freud sendiri dia menjelaskan bahwa alam sadar ini sifatnya adalah misterius dan kalaupun bisa digali itu hanya beberapa aspek saja dari kedalaman level kesadaran manusia yang disebut dengan bawah sadar ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan kita membayangkan satu iceberg atau bongkahan es yang mengapung di atas lautan, itu kan kita bisa melihat bahwa apa yang tampak di permukaan itu rupanya hanya sebagian kecil, hanya sebongkah. Sementara bagian yang tidak tampak itu ternyata lebih luas. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran tingkat kesadaran manusia, di mana yang tampak, yang sedikit itu rupanya hanya dimensi kesadaran manusia. Nah, jadi sebetulnya manusia ini lebih banyak dimensi bawah sadarnya ketimbang dimensi kesadaran. Dan meskipun dia itu sifatnya adalah tidak tampak, tapi dialah alam bawah sadar itulah yang banyak mempengaruhi aktivitas manusia dalam kesehariannya atau dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ini yang dimaksud dengan teori level kesadaran manusia seperti yang diuraikan oleh Sigmund Freud. Nah, kemudian berikutnya ini ada teori motivasi. Nah, teori motivasi. Motivasi itu artinya adalah motif ya, artinya motor yang menggerakkan. Jadi kalau kita dengar istilah motivasi itu berarti sesuatu yang bisa membuat seseorang melakukan atau melaksanakan tugas tertentu. Nah, atau kenapa orang itu dia melakukan sesuatu? Karena dia pasti punya dorongan-dorongan. Nah, kalau dia tidak punya dorongan atau tidak ada motor yang kemudian membuat dia bekerja, nah itu tidak mungkin dia melaksanakan tugas tertentu. Misalnya, kenapa kita makan? Ya karena kita punya dorongan, yaitu adalah perasaan lapar dan kita membutuhkan sesuatu untuk bisa menghilangkan lapar itu sehingga kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi, yakni maknanya adalah sesuatu yang menjadi motor penggerak. Nah, kemudian dalam teori motivasi psikoanalitik
seperti yang diuraikan oleh Sigmund Freud. Nah, menurut Sigmund Freud, sesuatu atau prinsip utama ya yang menggerakkan aktivitas manusia itu adalah dorongan-dorongan atau prinsip-prinsip yang membuat seseorang itu merasa nyaman atau istilahnya adalah pleasure principle, ya, prinsip-prinsip kesenangan. Nah, sederhananya kalau menurut Sigmund Freud, semua aktivitas, semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu motivasinya adalah untuk mencari sesuatu hal yang menyenangkan dirinya atau menjauhkannya dari perasaan tidak nyaman, dari perasaan tidak enak. Nah, ini yang menjadi kata kunci dalam teori motivasi psikoanalitik, yakni pleasure principle. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Sigmund Freud ini membagi kepribadian ya. Kita masuk ke teori berikutnya ya, yakni teori kepribadian. Nah, menurut Sigmund Freud, manusia ini terbagi ke dalam tiga bisa disebut dengan tiga personality ya dalam dirinya. Nah, yang pertama ini adalah id, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah superego. Saya ulangi, yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, yang ketiga adalah superego. Nah, ego itu adalah kendali ya, kendali diri kita, dimana ego itulah yang kemudian menentukan apakah dia cenderung kepada sisi yang disebut dengan id atau cenderung kepada superego. Nah, id itu apa? Id itu adalah dorongan-dorongan impulsif dari dalam diri yang pada umumnya menghendaki kesenangan-kesenangan dan menginginkan agar apa yang dikehendakinya itu segera untuk dituruti. Nah, itulah aspek id manusia, atau kalau dalam bahasa kita disebut dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itulah yang disebut dengan id, yang seringkali meminta untuk segera dipenuhi. Nah, ini perlu untuk diketahui juga. Nah, manusia tanpa hawa nafsu itu tidak akan bertahan hidup, karena dengan hawa nafsu itulah manusia punya dorongan untuk katakanlah makan dan minum, dan juga melestarikan jenisnya melalui aktivitas-aktivitas reproduksi. Nah, misalnya punya anak ya, kemudian berketurunan, atau yang bahasa yang semisalnya. Coba bayangkan kalau hilang dari diri manusia itu nafsu. Nah, seperti orang sakit misalnya, ya tidak mau makan, makannya harus dipaksa. Nah, itu akan sangat sulit untuk membuat manusia lebih survive. Jadi dengan adanya nafsu-nafsu itu sebetulnya sebagai satu media agar manusia bisa bertahan hidup. Nah, cuman yang perlu untuk diperhatikan adalah selain sisi hawa nafsu, atau dalam bahasa Sigmund Freud adalah id, nah, manusia itu juga dihadapkan dengan personality yang disebut dengan superego ya, atau kecenderungan untuk mengikuti norma-norma yang ada. Nah, contoh katakanlah seseorang itu dia misal contohnya dia punya keinginan untuk merokok begitu ya. Nah, itu adalah dorongan-dorongan impulsif dalam diri, atau kalau bisa dibilang itu menyuruhnya atau mendorongnya, menuntutnya untuk menghisap sebatang cerutu misalnya. Nah, tapi kemudian di pihak yang lain di situ ada superego. Ya, ada superego atau ada norma yang mengatakan bahwa tidak boleh merokok di tempat terbuka. Nah,
Di sini ada semacam pergulatan antara id dan juga superego. Nah, maka agar seseorang itu bisa tetap dalam keadaan yang stabil secara kejiwaan, secara kepribadian, dia harus bisa menyeimbangkan antara dua aspek ini, antara id dan juga superego. Nah, ego itulah yang menentukan. Nah, beberapa di antara yang bisa dilakukan misalnya dalam hal ini bukan berarti kemudian memperbolehkan untuk merokok ya, tapi sebagai satu contoh permisalan untuk memudahkan penjelasan. Nah, misalnya dia bisa melakukan beberapa jalan yang bisa ditempuh. Misalnya dia merokok ya di tempat yang tertutup ya, atau tidak di muka umum, bukan di area publik. Atau dia bisa berlatih untuk tidak lagi merokok. Nah, itu di antara cara-cara yang bisa ditempuh ya, agar ada keseimbangan antara id dan superego. Nah, kemudian lebih lanjut Sigmund Freud ini mengatakan bahwa kunci dari kesehatan mental seseorang itu adalah pada kondisi yang seimbang ya. Dia bisa mengakomodir apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh id, serta juga menyeimbangkannya dengan norma-norma sosial yang berlaku. Nah, begitu. Nah, ini yang terkait dengan teori kepribadian ya. Kemudian di sini ada teori perkembangan ya, teori perkembangan. Nah, ini mungkin karena keterbatasan waktu nanti bisa dijadikan tugas ya, atau bisa dibaca-baca secara mandiri teori perkembangan sebagaimana disampaikan oleh Sigmund Freud dalam psikoanalisanya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa teori yakni yang disebut dengan teori Oedipus kompleks. Nah, ini juga mungkin perlu untuk disambung di pertemuan yang lain atau bisa dibaca-baca sendiri. Ini kita skip saja begitu. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim ya memposisikan diri di hadapan teori psikoanalisa Sigmund Freud ini. Nah, yang pertama yang bisa kita sampaikan adalah satu ya, terkait dengan teori kepribadian. Nah, yakni sebetulnya apa yang disampaikan oleh Sigmund Freud dalam teori kepribadiannya itu perlu untuk dicermati lebih lanjut ya. Kenapa? Karena rupanya tidak selalu seseorang itu melakukan sesuatu karena dimotivasi oleh sesuatu yang sifatnya adalah menyenangkan. Nah, kalau manusia itu diasumsikan melakukan sesuatu semata-mata untuk mencari kenikmatan atau menjauhi hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak enak, itu cenderung merendahkan martabat manusia. Nah, jadi kalau seperti itu bisa dikatakan lantas di mana letak kemuliaan manusia dan di mana kelebihan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain seperti binatang katakanlah, di mana hidupnya para binatang itu hanya untuk survive atau hanya untuk mencari makan dan untuk melakukan aktivitas reproduksi. Nah, sebetulnya apa yang disampaikan oleh para ulama muslim begitu ya, bahwa motivasi manusia itu tidak selalu untuk mencari kenikmatan, yaitu juga disampaikan oleh Viktor Frankl. Nah, misalnya seorang psikolog yang muncul pada periode berikutnya, di mana menurut Viktor Frankl apa yang memotivasi seseorang itu bukan kehendak untuk mencari kesenangan, tetapi kehendak untuk makna. Nah, ini misalnya bisa kita lihat pada sejumlah orang
yang rela melakukan hal-hal yang bahkan menyiksa dirinya, tidak nyaman, tidak enak, tapi tetap dia lakukan. Kenapa? Asalkan sesuatu yang tidak nyaman atau menyulitkan itu bisa memberikan makna dalam hidupnya. Seperti misalnya kita lihat profil orang-orang suci seperti para nabi, ya. Para nabi, kemudian para mujahid, ya, kemudian termasuk diantaranya ayah dan ibu kita. Ibu kita itu rela mengandung kita 9 bulan, berpayah-payah, kemudian setelah itu melahirkan kita, taruhannya adalah nyawa, kemudian menyusui. Nah, itu semua adalah hal-hal yang tidak mengenakkan, ya. Bahkan juga taruhannya bisa antara hidup dan mati, tapi itu dijalani oleh ibu kita, itu bukan karena ibu kita kemudian mendapatkan sesuatu yang baik. Apa yang bisa didapatkan kecuali sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu memberikan makna baginya. Jadi motivasi manusia itu bukan semata-mata untuk mencari kesenangan. Lebih dari itu, manusia itu rela bahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak mengenakan asalkan itu bermakna. Nah, jadi bisa kita katakan apa yang memotivasi manusia bukan berdasarkan prinsip-prinsip kesenangan atau pleasure principle, tapi adalah prinsip of meaning, prinsip kebermaknaan. Nah, itu satu hal. Kemudian, ada beberapa aspek lain dari uraian Sigmund Freud ini yang perlu untuk dipandang secara kritis oleh kita seorang muslim, yakni kalau dalam psikoanalisa atau uraian-uraian Sigmund Freud, dia menyebutkan bahwa agama itu adalah bagian dari ilusi manusia. Ya, agama adalah bagian dari ilusi manusia. Berdasarkan ungkapan ini disampaikan oleh Freud, ya, berdasarkan kajian-kajian sejarah. Jadi Sigmund Freud pada masa yang lalu itu dia membaca banyak referensi dan dia mendapati bahwa rupanya agama itu muncul sebagai satu upaya untuk menenangkan dirinya. Padahal agama itu adalah suatu hal yang sifatnya ilusif. Nah, ini tentu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman. Oleh karenanya tentu kita perlu melakukan kajian yang lebih kritis, ya, baik itu dari perspektif teologis atau dari perspektif psikologi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini bisa juga dikembangkan lebih lanjut. Pada intinya ada beberapa hal dalam psikoanalisa itu yang mungkin perlu dan positif sehingga bisa kita terapkan. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada juga aspek-aspek negatif yang perlu untuk kita filter sehingga kita sebagai seorang muslim bisa bersikap bijak antara kalangan yang menolak sama sekali dan menerima semua aspeknya. Nah, itu yang mungkin bisa disampaikan dalam sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.